Isinya jangan banget lagi. Sebentar bentar. Dengan saya dong. Budiman itu bukan aktivis 98, bukan pejuang reformasi, melainkan pelacur reformasi. Sepakat? Kenapa? Karena dia bukan berbicara mengenai nilai, bukan berbicara mengenai kepentingan rakyat, tapi dia berbicara mengenai kepentingan pribadi. Bukan begitu, Bung Budiman? Saya masuk ke kekuasaan karena saya membawa idealisme saya sebagai aktivis dulu. Tidak tabu aktivis masuk ke kekuasaan dengan dan selajauh tidak korupsi nggak ada masalah. Tapi hari ini apa yang you sampaikan tadi, entah sejarah dan lain sebagainya, itu tidak sedikit pun berpihak terhadap rakyat. Kenapa, Bung? Saya katakan bahwa hari ini militerisme merambak di jabatan sipil. Apakah you bicara? You bicara nggak? TNI, you bicara nggak? Polisi, you bicara nggak? Kenaikan BBM, sementara harga minyak dunia sudah turun. Dia bicara nggak? Intervensi DI, baik terhadap ISG maupun dolar, dia bicara nggak? Kondisi ekonomi hari ini sudah krisis. Dia harus paham, pasar dunia udah nggak percaya terhadap keuangan kita. Utang kita sementara itu tempo, dia tahu nggak? Jadi kalau you bilang perlu reformasi jilid 2, perlu. Dan hari ini di ruangan ini harus kita lakukan. Maka saya katakan bahwa Budiman bukan aktivis, Budiman bukan berjuang, dia pelacur reformasi. Sepakat? Tuntutan mahasiswa menghentikan MBG yang disampaikan apa? Kami akan menghemat. Mereka bilang bahwa MBG tidak bisa dihentikan karena itu janji politik. 19 juta lapangan pekerjaan, janji politik Bung Budiman. Apakah disampaikan itu? Saya ditugaskan oleh Presiden untuk mengurusi orang miskin dengan otoritas yang diberikan. Tujuannya adalah untuk mengatasi kemiskinan, kira-kira begitu. Berbicara tentang kemiskinan rakyat, ya saya juga concern dengan kemiskinan rakyat. Saya dari dulu terjun sebagai aktivis karena saya concern dengan kemiskinan rakyat, ya. Dan juga ketika saya jadi anggota DPR dan ketika saya di pemerintahan, kira-kira begitu. Nah, ini akan diuji. Kalau dia bisa setia dengan kata-katanya, dia pasti bisa menurunkannya dalam kerja, tindakan, dan sebagainya. Waktu akan menjadi penguji yang paling setia masing-masing kita. Nah. Hari ini kondisinya tidak ada bedanya dengan 98. Reformasi menuntut perampingan birokrasi dan efisien. Tapi hari ini kita bayangkan ada penambahan menteri dari periode sebelumnya per hari ini, termasuk Bang Budiman menambah peran menteri di dalam pemborosan anggaran. Kita bayangkan hari ini teman-teman, MBG, KDMP, dan program-program lain yang saran KTN yang Bung Budiman diam. Maka saya katakan dia melacurkan dirinya hanya untuk kepentingan pribadi. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil tokoh yang akan menjadi calon menteri dan wakil menteri di kediamannya. Kemarin tokoh-tokoh yang dipanggil adalah Budiman Sujatmiko, mantan kader PDIP yang kini tergabung dalam Gerindra. Pak Prabowo tadi mengatakan, meminta saya agar saya menemani beliau secara reguler di kompleks istana, ya, di kompleks istana. Kemendes, Pak. Oh enggak, tidak. Kebetulan, tapi insya Allah katanya beliau ya, suatu institusi setingkat menteri, begitu. Yang terpenting adalah menguji kabinet ini seefektif apa, semampu apa dia bekerja. Karena misalnya ada menteri yang tadinya ngaku-ngaku tidak mau jadi menteri, lalu ditawarkan mau. Nah itu persoalan komitmen menurut saya. Siapa itu? Nggak, artinya bahwa itu salah satu contoh. Gini, kita ini sedang membangun politik yang beradab, Mbak Nana. Politik yang beradab itu salah satunya adalah menghormati apa yang kita katakan. Tidak kemudian menjilatnya dengan mudah, kecuali situasinya berubah. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kemudian sudah bilang saya tidak mau jadi menteri, ya nggak usah. Itulah, apapun tawarannya segala macam. Nah itu dalam konteks membangun politik yang beradab. Orang bilang siapa lagi yang menghormati kata-kata yang kita sampaikan, kalau bukan kita yang mengucapkannya. Kira-kira seperti itu. Nah ini akan diuji. Kalau dia bisa setia dengan kata-katanya, dia pasti bisa menurunkannya dalam kerja, tindakan, dan sebagainya. Kira-kira Dan itu berlaku itu. Untuk semua menteri, termasuk untuk semua menteri. Pembantu Prabowo ini? Iya termasuk. Untuk semua pembantu. Untuk semua pembantu presiden. Iya. Kalau dengan Pak Prabowo, kalau kita kadang-kadang, menteri. Baru pertama ini, saya nggak pernah berbicara jabatan menteri dengan beliau, selalu berbicara program, selalu bicara isu, baik itu situasi geopolitik global, situasi nasional, situasi kemiskinan, tapi yang paling sering kami bicarakan memang kemiskinan dari dulu. Waktu akan menjadi penguji yang paling setia masing-masing kita. Nah.
Tapi kan bisa dilihat dari rekam jejak. Ya, waktu yang akan menentukan. Tapi kalau kita bicara hari ini, menilai hari ini dengan menengok ke belakang dari rekam jejak. Kalau dijawabnya dari rekam jejak gimana ya? Rekam jejak yang mana? Dari rekam jejak tuh masa lalu lah, yang mana lagi? Saya udah nangkap intinya. Tadi Pak Prabowo mengajak saya berbicara alasan saya terjun jadi aktivis dan alasan beliau juga tertarik terjun politik juga ya. Satu yang menemukan kami, mempertemukan kami bersama adalah concern kami dan rasa benci kami pada kemiskinan. Alhamdulillah tadi kita menggali dasar-dasar alasan utama apa kami menjadi warga negara dan kenapa dulu saya terjun politik, kenapa kemudian saya terlibat dalam politik sejauh ini dengan segala suka dukanya adalah karena kami concern pada isu kemiskinan. Kita harus sering ngobrol tentang bagaimana kemiskinan ini karena memalukan ya. Bangsa yang sudah masuk G20 tapi masih banyak yang tertinggal. Tentu saja Pak Jokowi sudah melakukan berbagai macam program, kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, apalagi. Presiden Jokowi menghadiri Halal Bihalal aktivis 98 se-Indonesia. Jokowi mengatakan banyak aktivis 98 yang layak menjadi pejabat pemerintahan termasuk menjadi menteri. Presiden menjelaskan banyak aktivis 98 yang menjabat posisi penting di pemerintahan dari bupati, wali kota hingga anggota DPR meski belum ada yang menjadi menteri kabinet. Aktivis 98 Adian Napitupulu menjadi nama yang diserukan aktivis 98 agar menjadi menteri kabinet. Jokowi menilai Adian Napitupulu sangat cocok menjabat posisi penting pemerintahan. Ia menilai Adian memiliki kepemimpinan berkarakter kuat, kemampuan eksekusi program rakyat. Bang Adian, Anda kan ditawari menteri tapi menolak. Kenapa? Jarang orang yang menolak ditawari menteri. Kenapa menolak? Ya merasa bukan talenta saya aja. Pertama itu. Terus kedua, saya merasa lebih bisa bekerja leluasa di DPR. Kalau misalnya gini, kalau misalnya di Kemenaker gitu ya. Di Kemenaker, lalu saya bicara apa? Buruh, jam kerja, cuti, apa yang terkait dengan buruh, tapi nggak bisa bicara tentang tanah rakyat. Kalau saya di agraria, saya bicara tentang tanah, tentang segala macam, tapi tidak bisa bicara tentang hal lain, tentang buruh dan sebagainya. Di mana saya bisa bicara tentang semuanya? Ya di DPR. Artinya bahwa itu menjadi pilihan sadar saya, tidak ada paksaan, tidak ada intervensi apapun. Walaupun mungkin saat itu saya sedikit melihat ekspresi wajahnya Jokowi, natapnya tajam, nggak tahu untuk menegaskan ini orang serius nolak apa enggak, ya saya fine-fine aja. Anda ditawari 4 kali Anda menolak? Ya sampai begini-beginilah pokoknya. Ampun Pak Presiden, saya minta ampun 1000 kali. Saya bilang, saya sadar diri, saya tahu kemampuan saya tahu diri saya seperti apa dan sebagainya. Ya bla-bla gitulah. Sadar diri? Iya. Itu kata kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Kembali kita saksikan ya perdebatan yang cukup panas antara Budiman Sujatmiko dengan mahasiswa ya. Kali ini bukan di UGM tetapi di suatu forum ya. Ini perdebatannya keras sekali hingga sampai tunjuk-tunjuk ya. Dan Bung Budiman di sini benar-benar dikuliti oleh para mahasiswa ya, perwakilan dari mahasiswa yang ikut berdebat di forum itu ya. Dan bahkan saking kerasnya perdebatan hingga Bung Budiman disebut pelacur reformasi ya. Dan itu berkali-kali disebut oleh seorang mahasiswa ini ya. Dan ya kita bisa saksikan ya memang Bung Budiman Sujatmiko memang bergabung dengan pemerintahan Prabowo semenjak kampanye ya, dan ya menarasikan berbagai hal, dan ini benar-benar dikuliti oleh mahasiswa ini hingga ditagih janjinya Bung Budiman ya, yang jelaskan tim suksesnya ditagih 19 juta lapangan kerja. Dan mengenai berbagai masalah akhir-akhir ini ya, yang dolar naik begitu tinggi hingga BBM naik dan semuanya itu ditagih oleh mahasiswa ini kepada Bung Budiman. Apakah Anda ikut bicara setelah Anda di dalam pemerintahan mengenai dolar naik, mengenai BBM yang naik, mengenai saham gabungan yang hancur, dan hal-hal lain yang mestinya perlu disuarakan ataupun disampaikan kepada pemerintah atau pada presiden. Kan beliau mengatakan sendiri, katanya ingin disuruh menemani secara intens di istana oleh Presiden Prabowo.
mestinya kan sangat dekat sekali dengan Prabowo dan harusnya membisikkan keluhan-keluhan masyarakat. Katanya kan selama ini beliau menjadi aktivis untuk memperjuangkan rakyat miskin. Mestinya justru rakyat miskin menjadi prioritas setelah beliau di dalam. Tetapi tidak ada suaranya sama sekali ketika Budiman ini di dalam pemerintahan, hingga ditagih oleh mahasiswa ini. Apakah selama ini Anda bicara mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini? Dolar naik, BBM naik, barang-barang semua naik, kan enggak juga. Dan itu pula yang menjadi pertanyaan, menjadi referensi para mahasiswa ini, enggak menyebut Budiman ini pelacur reformasi ya. Dan itu disebut berkali-kali, dan bisa kita bandingkan ya ketika itu aktivis 98 kan sangat fenomenal ya, Bung Budiman Sujatmiko, selain juga Bung Adian Apitupulu. Tetapi memang dua aktivis ini ya kalau kita sebut memang beda jalan ya, ataupun ya mungkin ideologinya bisa berubah ya. Dulu kan mereka berdua sama-sama di PDIP, ternyata Budiman Sujatmiko ketika Prabowo mencalonkan diri didukung dengan keluarga Jokowi, ternyata Budiman lebih condong ke sana. Dan ya memang akhir-akhir ini diangkat menjadi pejabat setingkat menteri untuk mengurusi masalah kemiskinan ya. Tetapi nyatanya justru kemiskinan di Indonesia ini makin bertambah, disebabkan karena menurunnya kelas menengah menjadi rakyat miskin lah ya. Otomatis orang miskin di Indonesia jadi bertambah karena menurunnya kelas menengah itu tadi. Dan ini tidak sanggup diatasi oleh Budiman Sujatmiko, hingga di mana-mana menarasikan dan ketika ditanya ataupun diajak debat justru emosinya yang meluap-luap ya. Mungkin juga karena beliau sudah memegang jabatan dan ya berubah sekarang. Meskipun Bung Budiman sempat jujur mengatakan bahwa setelah menjadi menterinya Prabowo kehidupannya biasa-biasa saja, itu kata Bung Budiman, ya kita nggak tahu ya. Dan bukan itu yang mau kita kritisi, justru kita mau kritisi kenapa setelah masuk ke pemerintahan Budiman Sujatmiko ini terlihat senyap, sepi, nggak ada kabar. Meskipun banyak persoalan di masyarakat bawah, masyarakat miskin ini banyak sekali persoalan, dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang ya bisa kita sebut ugal-ugalan ya. Sebut saja MBG, KDMP, dan banyak yang lain ya. Itu kan membuat kebijakan-kebijakan itu membuat rakyat miskin kita justru makin menderita, dan itu tidak ada terdengar suara dari Budiman Sujatmiko yang mengusulkan yang berani memprotes setelah beliau di dalam. Ya mungkin karena beliau di dalam jadi tidak enak, kan nggak seperti Bung Adian Apitupulu ya, beda jauh. Kalau Bung Adian Apitupulu meskipun ketika itu PDIP menjadi partai penguasa, setiap kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat pasti akan dipertanyakan. Dan bedanya lagi kalau Bung Budiman ini sengaja mencari kedudukan untuk menjadi pejabat setingkat menteri. Kalau Bung Adian ini sampai 4 kali loh ditawari oleh ketika itu presidennya Jokowi, sampai 4 kali ditawari untuk menjadi menteri, beliau menolak dengan alasan tidak kompeten di bidangnya. Dan alasan yang kedua, tidak bisa membicarakan semua hal. Tapi kalau di DPR kan bisa membahas semua hal dan bisa mengetahui semua hal, tidak spesifik. Dan itu juga beliau mengakui bahwa kalau menteri bukan kemampuan saya, itu mengakui, dan itu kan sangat gentle sekali. Intinya bukan jabatan yang dikejar. Kalau sekarang ini mau kompeten mau tidak kompeten, yang penting jabatan melekat. Menteri meskipun nggak kompeten, meskipun bukan bidangnya, ya sebut saja yang kemarin ditangkap oleh Kejaksaan Agung, Dadan Hindayana, kan nggak nyambung sekali. Sebagai ahli gizi katanya, ternyata beliau bukan ahli gizi tetapi ahli serangga, ahli tumbuh-tumbuhan ya.
Beliau diangkat karena kedekatan dengan Prabowo ketika tanaman ataupun bunga-bunga di ruang tanaman Prabowo ini pada mati, dan dipanggil dan bisa membenahi itu dan langsung diangkat jadi pejabat. Itu karena kedekatan. Ini kan sama sekali nggak ada kompetensinya. Ya karena kedekatan, kenal, kok tahu-tahu diangkat menjadi kepala Badan Gizi Nasional, nggak nyambung. Ya jelas rusak semua tatanan yang ada di negara kita ini kalau cara mengangkat pejabatnya menurut kedekatan, menurut teman dekat. Ini kan semenjak dari dulu sudah dikritik. Harusnya pejabat yang diangkat itu sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Dan ya seperti kita lihat Bung Budiman Sujatmiko kan sama aja seperti itu. Tapi beda dengan Adiana Pitupulu yang 4 kali ditawari menteri, beliau menolak hingga sampai minta ampun ke presiden bahwa itu bukan bidangnya, itu di luar kemampuannya. Akui saja. Dan orang yang mengakui bahwa kelemahannya beliau di mana, kesalahan beliau di mana, justru itu orang yang orang yang sangat jujur sekali dengan kemampuannya ya. Berbeda dengan Bung Budiman Sujatmiko ini. Dan ketika dikritik oleh mahasiswa, dan kemarin juga sempat mengusir mahasiswa ya dari universitas, dari forum perdebatan di di Semarang ya, dan itu kan ya sangat disayangkan sekali hingga beliau melakukan pengusiran ya. Dan ini kan sangat disayangkan sekali. Dan ya mau bagaimana lagi kalau kita banding-bandingkan, dan mungkin Anda semua bisa membandingkan nih antara Adiana Pitupulu dengan Budiman Sujatmiko, bagaimana ideologinya masing-masing. Yang kan Bung Budiman Sujatmiko kan tadi mengatakan bahwa beliau masuk ke dalam itu tidak tanpa meninggalkan identitas beliau sebagai aktivis yang dari dulu dipegangnya ya untuk masuk ke pemerintahan. Tetapi nyatanya kan beda jauh sekali perbedaannya. Harusnya kalau memang jiwa aktivisnya masih ada, meskipun di dalam pemerintahan, meskipun dikelilingi orang-orang yang dalam tanda kutip korup, beliau tetap bersuara, tidak diam seperti batu ya, tanpa berbuat apa-apa, hanya dengan menikmati jabatan dan ya fasilitas negara yang diterimanya. Harusnya tetap bersuara meskipun dikelilingi ataupun ditekan oleh orang-orang yang ya dalam tanda kutip tidak berpihak kepada rakyat. Harusnya beliau tetap berpihak kepada rakyat dan tetap bersuara, dan itu yang ditagih oleh para mahasiswa ya yang ikut di forum itu tadi, hingga seorang mahasiswa, salah satu mahasiswa itu berdiri dan memberikan argumen yang cukup keras, menagih janji-janji rezim ini, janji-janji Budiman Sujatmiko yang ikut mengkampanyekan ketika itu 19 juta lapangan kerja, dan tidak ada jawaban yang real yang disampaikan oleh Budiman Sujatmiko. Dan itu pertanyaan itu keluar dengan sendirinya oleh para mahasiswa ya. Karena memang Budiman Sujatmiko ini semenjak masuk ke pemerintahan tidak ada suaranya sama sekali. Soal dolar naik, soal BBM naik, soal harga-harga yang naik, mana nggak ada suaranya sama sekali. Hingga ini mungkin membuat para mahasiswa yang ikut di forum itu merasa perlu menanyakan itu, kemana aja Anda selama ini di dalam pemerintahan. Ini semua naik, rakyat miskin resah, rakyat di bawah hidupnya makin menderita. Mana suara Anda? Dan itu sesuatu yang memang patut ditanyakan kepada Budiman Sujatmiko yang menarasikan bahwa beliau masuk ke dalam dengan membawa ideologi jiwa aktivis yang selama ini dikobarkan ya. Nah, ternyata setelah di dalam ya padam dengan sendirinya, tersiram oleh bunga-bunga jabatan, bunga-bunga kemewahan yang didapat dari jabatan itu sendiri. Dan ini kan sangat disayangkan sekali, dan wajar ketika mahasiswa ini ngamuk ataupun marah kepada Budiman Sujatmiko hingga
menyematkan julukan sebagai pelacur reformasi, ya, dan sangat wajar, dan itu mesti diterima oleh Budiman Sujatmiko, dan harusnya beliau mengintrospeksi diri, mengevaluasi. Dan benar juga kata Bung Adian Apitupulu tadi, ya, waktulah yang dengan setia akan menguji siapa sebenarnya yang jiwa aktivisnya masih menyala. Dan kita bisa simpulkan tentunya jiwa aktivisnya Budiman Sujatmiko ini sepertinya sudah padam tersiram oleh kenikmatan jabatan yang dinikmatinya. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaksi video dari saya, dan bagi Anda yang ingin berkomentar silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia, dan bagi Anda yang belum subscribe silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari KM TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.